Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hifzul Arif dari Forum News Network. Kemarin pemerintah itu melalui rapat kabinet terbatas memutuskan untuk mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat atau warga Rempang gitu, dan karena diakui kalau dalam bahasanya Menteri Investasi Bahlil itu kurang elegan lah pendekatannya gitu. Dan Presiden Jokowi meminta agar itu lebih soft dalam pendekatan untuk memindahkan warga di Pulau Rempang itu. Dan selain itu juga katanya tidak ada lagi deadline tanggal 28 gitu, karena kalau kita menyimak pernyataan dari Kapolres Balerang kan disebutkan bahwa Kapolresta ya Balerang itu disebutkan bahwa tanggal 28 itu sudah clean and clear. Nah sekarang ini kelihatannya kita nggak tahu kapan sampai kapan kalau gitu batas waktunya. Nah saya akan ajak Anda untuk memperbincangkan situasi sekarang ini di kawasan Barelang ini, Batam, Rempang, dan Galang ini dengan salah seorang aktivis Aliansi Pemuda Melayu dan juga ini aktivis dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini adalah organisasi, sebenarnya organisasi diaspora yang berpusat di New York, tapi juga banyak juga anggotanya ada di Indonesia. Namanya Bung Aris Sudarwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bung Aris, bagaimana respon ini warga, terutama warga Rempang yang Anda pantau setelah rapat kabinet terbatas kemarin itu? Ya, terima kasih Bung Hersu atas kesempatannya. Kami dari Aliansi Melayu dan juga Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah hadir di channel ini. Terkait dengan keputusan rapat terbatas antara Presiden Jokowi dengan menteri terkait, termasuk Menteri Investasi Pak Bahlil, yang menyatakan bahwa deadline untuk pengosongan Pulau Rempang pada tanggal 28 September ini adalah dibatalkan atau tidak ada deadline tersebut. Nah, ini masyarakat Rempang, terutama masyarakat Kampung Melayu, masyarakat adat dan masyarakat kampung tua tentunya menyambut gembira dengan keputusan yang telah dirapatkan oleh Presiden beserta kabinet. Namun demikian, tentunya masyarakat masih gundah gulana karena dibalik keputusan bahwa tanggal 28 ini tidak jadi ada pengosongan, tetapi pemerintah masih kekeh akan memindahkan beberapa kampung ini ke tempat lain. Atau keputusan yang terbaru ini adalah menggeser daripada sisi pantai timur Pulau Rempang, dia akan digeser ke sisi selatan Pulau Rempang. Nah, yang diinginkan oleh masyarakat ini, walaupun keadaan sekarang ini sudah cukup kondusif ya, Bung Irsu, tapi yang diinginkan oleh masyarakat Rempang adalah mereka tidak direlokasi atau tetap diizinkan dan tetap disetujui untuk tinggal di tanah kelahiran mereka. Ini yang disampaikan oleh masyarakat Rempang. Ya, oke. Apa ya bedanya bisa Anda sampaikan kalau dari pantai timur kemudian ke pantai selatan itu, apakah kemudian ada perbedaan yang signifikan? Orang kan ini kita kalau dari jauh kita tidak tahu situasinya apa, kan sama-sama pantai begitu? Begini Bung Hersu, kalau kita lihat investasi yang daripada China ini, terutama yang digembor-gemborkan oleh PT MEC dengan Xinyi, gelas untuk produksi kaca solar panel ini, tentunya mereka akan dengan investasi yang sangat besar itu, keinginan mereka adalah yang awal ini adalah menguasai seluruh Rempang. Dikosongkan semua gitu? Dikosongkan semua pada awalnya. Kemudian ada gejolak, akhirnya mengecil menjadi 2000 dan lain sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah mereka dalam berinvestasi di Rempang ini tentunya ingin mengamankan segala produktivitas, marketing, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang difikirkan oleh mereka adalah akan membangun pelabuhan baru. Yang mana apabila pelabuhan ini
akan dibangun di sisi timur Pulau Rempang, ini sangat memudahkan bagi PT Shinji untuk loading dan unloading barang yang akan diproduksi. Kenapa? Karena pantai yang menghadap sisi timur, apabila mereka keluar berlayar, akan terus menghala ke China, Korea, Taiwan, dan juga Hong Kong. Namun, apabila mereka tidak mendapatkan lokasi di sisi pantai timur atau sisi yang pantai barat misalnya, mereka akan memiliki waktu yang lebih lama untuk berputar ke selatan atau berputar ke utara melewati Selat Singapura yang tentunya akan menambah kos dan juga biaya. Ini yang perlu digarisbawahi. Bagi warga sendiri perpindahan dari pantai timur ke pantai selatan misalnya atau ke pantai barat gitu. Kalau sekarang pantai selatan ya dipindahkannya ya, gitu yang digeser. Bisa. Itu apa artinya kalau bagi warga? Sebelum ini, ketika kerusuhan yang terjadi di kantor BP Batam pada tanggal 11 September itu, Wali Kota Batam, ex officio juga termasuk Ketua BP Batam, mengambil langkah cepat dengan mengadakan rapat bersama Forkopimda dan juga tokoh-tokoh adat Melayu. Dan di situ akhirnya timbul suatu kebijakan bahwa yang akan dikelola ini adalah hanya 2.000 hektar. Dan yang akan dipindahkan adalah hanya 3 kampung. Kalau menurut rapat terbatas yang terbaru adalah 5 kampung, tambah 2 lagi. Dari 700 kakak menjadi 900 kakak. Nah, awalnya mereka akan dipindahkan, direlokasi ke Pulau Galang, berbeda pulau, berdekatan dengan kamp Vietnam. Tetapi yang terbaru ini karena masyarakat tidak bersedia untuk direlokasi, pemerintah akhirnya mengubah, hanya digeser ke Tanjung Banun, yaitu pantai selatan dari Pulau Rempang. Walaupun pergeseran ini hanya berjarak beberapa kilometer, namun psikologi yang akan dilalui oleh masyarakat Rempang apabila berpindah adalah tercabutnya histori dan juga akar budaya dari kampung yang ditinggali oleh leluhur mereka selama ini. Itu yang mereka beratkan. Dan yang perlu digarisbawahi, Bung Yarsu, bahwa masyarakat Melayu di Rempang tidak menolak investasi. Mereka terbuka untuk menerima investasi, tapi dengan syarat mereka tidak direlokasi. Dari keseluruhan luas Pulau Rempang, yaitu sekitar 17.600 hektar, ini pemerintah mengalokasikan 10.000 hektar untuk hutan lindung. Sekarang saya ingin bertanya, kapan adanya peraturan perundang-undangan tentang hutan lindung? Lebih dahulu mana dengan keberadaan masyarakat Rempang yang ada di pulau tersebut? Kalau pemerintah bisa mengalokasikan 10.000 untuk hutan lindung, kenapa pemerintah tidak bisa mengalokasikan ke 16 kampung ini yang totalnya itu hanya sekitar 1.300 hektar untuk manusia yang harus dilindungi dari kampungnya. Dan dipagari, yang lain itu digunakan untuk investasi tidak masalah. Dan tentunya karena pulau mereka dipergunakan untuk investasi dan pembangunan, maka juga harus dibangun sarana dan prasarana, infrastrukturnya, dan lain-lain sebagainya untuk kemasyarakatan, untuk kemaslahatan masyarakat Rempang. Ini mengerti. Pak Bahlil mengklaim bahwa itu yang akan dipindahkan itu hanya 900 kakak gitu ya, dan dari 900 kakak itu 300 sudah menyatakan sukarela akan pindah. Apakah betul faktanya di lapangan seperti itu, dan Anda bisa gambarkan 900 kakak itu siapa maksudnya gitu? Info yang 900 ini kan baru muncul kemarin setelah rapat terbatas. Nah, dari info sebelumnya, pendataan sebelumnya, yaitu 700 kakak ini hanya terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Pasir Panjang. Ketiga kampung yang berada di sisi timur
Pulau Rempang ini mayoritas adalah nelayan. Nah, ketiga kampung ini kalaupun cukup 700, maka saya belum mempunyai data yang otentik ya. Tapi dari ke-300 data yang menyerahkan aset mereka secara sukarela atau persetujuan itu, saya kira ada peran serta tokoh masyarakat Rempang yang inisiatif ingin mendata sendiri, begitu Pak. Bukan, kalau pendataan awal dari tim pemerintah itu banyak mendapat penolakan karena ya itu tadi, apa kata Pak Jokowi, kurang kurang komunikasi, demikian. Jadi artinya sekarang ini soal 900 ini baru data yang baru, dan Anda belum dapat kepastian ya yang siapa saja sebenarnya yang 300 yang sudah mendaftar itu dan yang 600 yang masih menolak itu, kira-kira begitu ya kalau dari 900 itu ya. Iya ya. Info yang terbaru kan ada penambahan 2 kampung, yaitu Kampung Pasir Merah dan Kampung Blongkeng yang masuk dalam 2.300 hektar. Yang awalnya hanya 2.000 hektar ditambah 300 hektar. Nah, kedua kampung ini kalau awal-awalnya sudah ada pendataan dari tim pemerintah, tapi yang pendataan dari tokoh masyarakat saya belum menerima datanya. Disebutnya itu ada kampung tua itu ya, ada 16 kampung tua itu. Ya. Itu yang Anda sebut tadi cuma sekitar 1.000, sebenarnya 1.300-an hektar tadi itu sebenarnya seluruh total itu atau yang terkena saja? Sekitar 1.300 hektar itu adalah kumpulan dari 16 kampung tua. Oh, 16 kampung tadi ya. 16 kampung tua, yaitu tanah yang mereka tinggali, tempat tinggal, dan juga tanah yang mereka garap. Ada yang sebagian besar penduduk asli Kampung Melayu itu juga menggarap lahan. Nah, dari sekitar 16 kampung itu, kalau diambil secara besarnya hanya 1.300 hektar yang harus disisahkan untuk penduduk asli di Pulau Rempang. Jadi 16 kampung ini betul-betul itu warga asli Rempang begitu ya? Yang ratusan tahun turun-temurun sudah ada di situ begitu ya? Ya, betul, Bung Hersu. Pulau Rempang sudah dihuni selama ratusan tahun, seperti yang kita tahu. Bahkan saat kemerdekaan, Pulau Rempang berada di kekuasaan Raja Siak. Siak pun mendukung dan bergabung dengan Indonesia. Itu sejarahnya. Cuman yang ingin saya garis bawahi, kenapa kita pertahankan 16 kampung Melayu, kampung tua ini. Pada tahun 2004, seperti yang diviralkan, yaitu awal mula pengalokasian lahan ini adalah tahun peralihan, di mana awal-awal terbentuknya Kepulauan Riau, juga terbentuknya Kota Batam. Nah, dari sisi permohonan lahan, karena Pulau Rempang ini sudah dihuni oleh masyarakat, terutama 16 kampung itu, alokasi permohonan lahan kepada BP Batam itu akan diajukan, kemudian diluluskan, lantas keluar yang namanya izin prinsip penggunaan lahan. Dalam izin prinsip tersebut harus sudah dikeluarkan biaya pengukuran yang namanya UWP. Setelah ada biaya pengukuran, maka BP Batam akan mengeluarkan faktur tagihan UWTO, uang wajib tahunan otorita, waktu itu otorita belum BP Batam, yang harus dibayar selama 30 tahun sekaligus. Nah, di dalam izin prinsip tersebut, melalui Perka BP Batam, peraturan kepala BP Batam, itu dijelaskan dan disebutkan di semua izin prinsip, dalam kurun waktu tertentu, apabila tidak dijalankan dan tidak dibangun sesuai izin yang diajukan, maka BP Batam berhak untuk mengambilnya kembali. Nah, masalahnya setelah tahun 2004 sampai sekarang ini, penghuni lahan di Pulau Rempang itu ada puluhan perusahaan yang berusaha di dalam berbagai bidang, perkebunan, peternakan, dan lain-lain.
termasuk ada Dragon Fruit Farm dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini tentunya juga mendapatkan izin prinsip dari BP Batam. Selain itu ada juga petani yang tergabung di dalam petani dan peternak Kota Batam. Ini ada ratusan juga. Yang tentunya mereka juga mendapatkan izin prinsip dari BP Batam. Pertanyaannya, kalau satu pulau, satu lahan yang saat ini diklaim dialokasikan kesemuanya kepada PT MEK, sedangkan sebelumnya diberikan alokasi-alokasi yang lain kepada pengusaha dan juga petani, selain yang warga asli Pulau Rempang tersebut, betapa tumpang tindihnya sistem administrasi di negara kita ini. Ini menjadi pertanyaan, karena kami juga hanya sekedar bertanya, tidak memiliki akses untuk mengecek atau meninjau keadministrasian BP Batam tersebut. Demikian Bung Ersu. Oh, jadi artinya di luar 16 kampung tua tadi sebenarnya ada juga tadi yang mereka-mereka yang mengusahakan itu juga ya. Itu Ada. perorangan atau perusahaan? Ada perorangan dan ada perusahaan. Ya, ya. Jumlahnya berapa banyak ini yang Anda tahu di sana? Saya tak pasti, tapi kalau perusahaan ada puluhan, yang petani ada ratusan. Oke. Nah, mereka ini termasuk yang ikut menolak juga kemarin ya, berarti? Begini, kemarin mereka ikut menolak karena punya kepentingan apabila lahannya itu akan dibangun oleh PT MEK, tentunya lahan mereka juga akan terkena imbas kan. Tetapi untuk pengelola termasuk perusahaan atau perorangan ini, apabila lahan tersebut diinginkan oleh negara CQ BP Batam, maka mereka harus ikhlas untuk ada klausul itu ya, di dalam perjanjian ada klausul itu ya? Ada itu ya, ada. Ya, okay. Itu dipaksa pun pasti mereka akan bisa untuk ditarik kembali. Ya. Nah, ada historinya. Ya, kalau warga kampung tua ini mayoritas apa? Mayoritasnya mereka nelayan atau ada juga yang petani? Mayoritas nelayan. Nelayan ya. Dan ada juga yang berkebun. Ya, oke. Nah, kan ini kemarin misalnya katanya disepakati tadinya ya, kita kalau kilas balik kan mereka menyatakan bahwa akan diberi lahan 500 meter rumah tipe 45 dengan harga 120 juta, terus ada dan kalau selama proses pembangunan ada uang tunggu dan mereka sementara akan ditempatkan di rumah susun. Mereka ini ditempatkan di rumah susun di mana ini, dan kan mereka ini nelayan gitu. Ini juga yang dipertanyakan. Walaupun mereka tidak setuju direlokasi, tapi info-info yang didapat terutama dari pemerintah itu juga dipertanyakan. Begini, guys. Di Batam ini saat ini tidak ada satu blok pun rusun yang layak huni yang kosong. Di Batam ya? Di Batam. Apalagi di Rempang tidak ada kan? Di Rempang tidak ada rusun. Oke, jadi artinya mereka ini nanti akan keluar menunggunya di Batam, katakanlah kalau di Batam ada gitu ya? Sebelum rumah yang dijanjikan selesai, mereka infonya akan ditampung di Batam, ya. Dan saat ini Pemko sedang bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk merenovasi ruko-ruko yang selama ini kosong, diperbaiki, dilayak huni supaya nantinya itu akan dijadikan tempat sementara tinggal oleh masyarakat Rempang. Tapi menurut Anda tadi tidak ada ruko kosong di Batam itu sekarang yang bisa menampung sekian banyak kepala keluarga itu gitu? Tidak ada satu blok pun ruko yang kosong. Kalau ada yang kosong itu ada dalam satu blok ada beberapa unit. Dan katakanlah begini, ini problem sendiri ya, tidak ada yang kosong. Tapi katakanlah sekarang mereka punya ada yang kosong gitu. Ini kan artinya warga yang selama ini kehidupan sehari-harinya sebagai nelayan itu sementara selama pembangunan lahan itu tercerabut dong dari habitat mereka sehari-hari itu gitu. Itu yang mereka pikirkan dan mereka keluhan. Keluhan mereka adalah selama ini mereka yang menjadi nelayan apabila dalam masa tunggu itu harus pindah ke Batam, maka apa yang akan dilakukan? Kegiatan apa? Walaupun dijanjikan dalam 1 bulan setiap jiwa
akan menerima 1.200.000 untuk makan selama masa tunggu. Dan juga rusun tersebut, rusun gratis. Apabila rusun tidak ada atau masyarakat keluarga tersebut tidak bersedia tinggal di rusun, diperbolehkan untuk menyewa tempat sendiri. Tetapi tempat itu hanya diberikan uang sewa sebesar 1 juta, saya lupa 1.200.000 apa 1.500.000. Nah, ini untuk uang rumah, sewa rumah. Ada nggak itu harga? Kan setahu saya satu barang harga kebutuhan pokok itu sekarang juga mahal sekali ya di Batam itu kan saya kira lebih tinggi bahkan dengan daerah-daerah di Jawa misalnya gitu ya. Dan termasuk juga untuk sewa itu apakah cukup memadai itu biaya hidup 1.200.000 untuk per orang itu? Ini tentunya pemerintah punya tim sendiri untuk mengkalkulasi apakah sesuai atau layak dengan kebutuhan hidup masyarakat atau kebutuhan pokok, kebutuhan dasar hidup seseorang. Saya tidak bisa berkomentar, tapi untuk standar tertentu satu orang 1.200.000 kalau hanya untuk makan mungkin cukup, Bang Ersu. Di Batam itu ya untuk Di orang. Batam. Oke lah. Nah sekarang kalau gitu ini situasi sekarang saya ingin tanya bagaimana situasinya? Apakah situasi itu mencekam itu hanya di Rempang atau termasuk juga di Kota Batam? Karena kan kemarin kerusuhannya itu kan terjadi di BPBD Batam ya, dan itu adanya di Pulau Batam kan gitu. Ya. Oh tidak, Pulau Rempang untuk kondisi saat ini pun tidak mencekam, sudah kondusif. Semenjak kerusuhan pada tanggal 11 September hari itu keadaan sudah kondusif, masyarakat sudah calm down, pemerintah yang selama ini aparatnya persuasif juga melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dengan kemanusiaan. Walaupun begitu, saya melihat masih ada aliran masuk tentara dari luar Batam ke Batam, yang ini tentunya dipersiapkan oleh pemerintah sebagai jaga-jaga agar tidak terulang kembali kejadian 11 September seperti yang di BP Batam. Ini hanya berjaga-jaga. Tapi pada umumnya kondisi Rempang sekarang ini kondusif. Oke. Oh jadi memang ada ya pengerahan pasukan dari luar Batam itu ke situ ya? Ya, ini sejak beberapa waktu lalu untuk menjaga kondusivitas. Karena Batam ini kan termasuk kota industri dan juga kota pariwisata. Bagaimanapun untuk menjaga kestabilan dan keamanan di Pulau Batam diperlukan aparat-aparat yang siap untuk menjaga keamanan. Oke. Jadi situasinya sekarang normal ya di Batam itu ya. Kalau kota Batamnya sendiri ya. Di kota Batamnya sendiri normal. Ya ya. Oke, jadi artinya ini sekarang ini apalagi dengan kemudian dinyatakan bahwa tidak ada tenggat waktu 28 September ini, tentu situasinya juga mulai sedikit mengendor gitu. Tapi bagaimanapun juga kan dinyatakan oleh pemerintah bahwa ya ini akan terus jalan proyek itu. Ya, pemerintah hanya mengumumkan bahwa tanggal 28 September ini bukan deadline untuk pengosongan pulau, tetapi pemerintah masih tetap meneruskan proyek Eco City ini. Nah, harapan masyarakat di Pulau Rempang, kami tidak menolak investasi, tetapi berilah kami persetujuan dan juga izin dengan sertifikat yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019, waktu kampanye tanggal 6 April di Tumenggung, dalam waktu 3 bulan sertifikat itu harus diselesaikan. Ternyata sampai sekarang tidak ada. Nah, walaupun sampai sekarang masyarakat Pulau Rempang belum memegang sertifikat, permintaan dari masyarakat adalah supaya kami tetap bisa tinggal di Pulau Rempang berdampingan dengan industri ataupun pembangunan Eco City tersebut. Ya, oke.
Baik, terima kasih Bung Alis Sudarwanto dari Aliansi Pemuda Melayu atau Melayu Bersatu ini namanya? Aliansi Melayu Bersatu. Aliansi Melayu Bersatu dan juga aktivis dari Forum Tanah Air. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mersi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.